Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Giovanni Francesco Bernardone atau Santo Fransiskus lahir di Assisi, Italia Tengah pada tahun 1182. Ia putra kesayangan seorang pedagang kain yang kaya, sehingga menjadi seorang pemuda yang suka berfoya-foya. Ketika sedang berdoa di gereja San Damian di luar kota Assisi, ia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang hampir roboh itu. Berawal dari kejadian itu, ia melepaskan harta warisannya dan mulai mengajak orang untuk bertobat dan berdamai satu sama lain. Pakaiannya diganti dengan sehelai mantel dan sebuah ikat pinggang yang merupakan pakaian para gembala domba dari Umbria, atau pakaian ini pula yang dikenakan oleh biarawan Fransiskan. Dalam waktu singkat, banyak orang tertarik dengan cara hidup Santo Fransiskus dan menyebut diri sebagai saudara-saudara Dina yang kemudian disahkan oleh Paus. Semangat Fransiskus ini pula yang mendasari terbentuknya kongregasi suster-suster Fransiskan dan ordo ketiga bagi para awam. Fransiskus sungguh menekankan penghayatan semangat cinta persaudaraan dan kesederhanaan hidup bagi para pengikutnya. Ia juga dikagumi oleh orang-orang semasanya, bahkan sampai saat ini, karena berbagai karunia-Nya, salah satunya adalah kecintaannya yang besar terhadap alam semesta, sehingga ia benar-benar menjadi sahabat alam dan binatang. Fransiskus meninggal pada tanggal 3 Oktober tahun 1226 dalam umur 44 tahun. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 1 ayat 13 sampai 24. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di dalam bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem
mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pelita hidup. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ungkapan Mazmur ini tetaplah relevan bagi manusia dewasa ini yang hari-harinya super padat dengan pelbagai kesibukan, kesulitan atau tantangan. Beragam kesibukan dan masalah bisa membuat hati kita khawatir dan terombang-ambing, bahkan menggerus atau memudarkan pegangan utama hidup kita, yaitu firman atau pengajaran Allah sendiri. Penulis Mazmur ini mengungkapkan pengalaman indahnya. Langkah hidupnya tidak goyah, ia tidak takut pun pada tantangan atau bahaya yang mengancamnya karena ia tidak melupakan atau berpaling dari firman-Nya. Dalam ketaatannya, ia mengalami Allah menjadi perisai serta penolongnya.
Jelas, lewat firman-Nya, Allah menyatakan diri-Nya kepada pemazmur beriman ini. Taurat Tuhan adalah pemberian Allah dan harta yang paling berharga baginya. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini kita membaca kisah Marta dan Maria. Marta digambarkan sibuk bekerja di dapur untuk melayani Yesus yang bertamu di rumahnya. Ia pun menjadi gusar terhadap saudarinya Maria yang hanya duduk mendengarkan pengajaran Yesus. Ia malu mengeluh kepada Yesus. Tetapi Yesus menegurnya dengan keras. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu." Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita bisa bertanya, apakah Maria dalam keseharian hidupnya hanya bermalas-malasan? Atau Maria tidak sibuk bekerja dan melayani seperti saudaranya? Saya kira tidaklah demikian. Maria pun bekerja dan melayani, tetapi ketika Yesus datang, ia memilih mendengarkannya dan ia menerima harta paling berharga yang tidak akan diambil daripadanya. Firman atau pengajaran Tuhan akan menjadi pelita bagi kakinya dan terang bagi jalan hidupnya. Saudara-saudariku terkasih, Paulus mengalami kuasa besar dari Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Perjumpaannya dengan Yesus, seperti dikisahkan dalam perikop surat Galatia hari ini, mengubah dirinya secara total. Ia yang dahulu tanpa batas, menganiaya dan berusaha membinasakan jemaat, sekarang menjadi rasul iman. Ia mewartakan Kristus tanpa takut dan khawatir, dengan pelbagai kesulitan, tantangan dan hambatan. Ia hidup dalam terang sabda dan mewartakannya tanpa lelah. Ia menjadi manusia baru. Mari saudara-saudariku terkasih, kita berjalan dan hidup dalam terang sabda Allah. Semoga demikian. Amin.